Sejumlah terminal dan stasiun di Kota Bandung kembali dipadati penumpang pada hari pertama pasca pengetatan larangan mudik. Untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19, pihak terminal melakukan tes ginos secara acak bagi penumpang. Sementara PT KAI mewajibkan setiap penumpang membawa surat keterangan bebas COVID-19. Seperti inilah suasana Terminal Lewi Panjang, Kota Bandung, Jawa Barat satu hari setelah larangan mudik berakhir. Sejak Selasa pagi, terminal ini kembali mengoperasikan sebanyak 300 armada bus, baik antar kota dalam provinsi maupun antar kota antar provinsi untuk mengangkut penumpang. Sebelumnya, pada masa larangan mudik hanya 6 bus yang dioperasikan. Pada hari pertama beroperasi, lebih kurang sebanyak 2.000 penumpang diberangkatkan. Mayoritas tujuan Sukabumi, Bogor, Depok, Jakarta, dan Merak dipadati penumpang. Untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19, pihak terminal memperketat protokol kesehatan. Salah satunya dengan melakukan tes ginos secara acak bagi penumpang. Hasilnya, 1 orang dinyatakan positif COVID-19. Kayak tadi ada penumpang yang kurang baik, sakit kepala maupun flu, kita cek hasilnya positif, Pak. Hasilnya positif, kami tunggu dulu 30 menit, kami cek lagi positif. Kami hubungi puskesmas setempat atau gugus tugas setempat untuk dilakukan komunikasi atau mengarahkan dengan isolasi mandiri, Pak, dan tidak melanjutkan keberangkatan. Sementara di Terminal Cicahem sejak pukul 00 hingga Selasa sore sebanyak 55 bus kembali memadati terminal. Sekitar 30 bus telah diberangkatkan membawa penumpang. Sebagian besar adalah tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Meski masih terpantau sepi, pihak terminal tetap mengetatkan protokol kesehatan. Adapun yang dari tujuan dari Jawa Timur maupun Jawa Tengah itu baru nyampe mungkin besok. Jadi ini kendaraan-kendaraan yang dari Pul langsung ke Terminal Cicahem. Adapun dilihat di lapangan sendiri ini masih banyak penumpang yang mau mudik. Tak hanya di terminal, pada masa pengetatan pasca larangan mudik 18 hingga 24 Mei 2021, PT KAI Daop 2 Bandung juga kembali mengoperasikan kereta api jarak jauh ke berbagai daerah. Sebanyak 10 perjalanan kereta api jarak jauh diberangkatkan. Di hari pertama, dari 5.700 tempat duduk untuk keberangkatan kereta api jarak jauh yang disediakan, hingga Selasa sore tercatat sudah 4.500 tiket terjual. Angka ini lebih banyak jika dibandingkan saat larangan mudik yang hanya memberangkatkan 300 penumpang per hari. Kendati demikian, para pengguna jasa kereta api jarak jauh tidak perlu lagi menyertakan surat izin perjalanan, namun masih harus melampirkan surat keterangan bebas COVID-19 berlaku 1 kali 24 jam yang bisa dilakukan di 4 stasiun. Jadi semua pengguna jasa kereta api hanya diperlukan untuk melakukan tes rapid antigen, tes ginos ataupun PCR, dengan hasil negatif dan masa berlakunya 1 kali 24 jam. Kembali dioperasikannya sejumlah moda transportasi ini dimanfaatkan sejumlah penumpang yang hendak kembali bekerja. Anjuran pemerintah kan tanggal 17, jadi karena tanggal 17-18 kan udah bebas. Lagi nunggu buat antri ginos. Nanti malam jam 8. Karena kan tanggal 17 masuk kerja. Nggak ada operasi ini bisnya. Operasinya sekarang mulainya. Sebelumnya pada 6 sampai 17 Mei lalu pemerintah menetapkan larangan untuk melakukan mudik lebaran 2021. Hanya beberapa perjalanan yang diizinkan dengan syarat yang ketat. Zai Ul Haq, Rusman Rusmana, Bandung.